Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurin dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Saidah Fauziah dengan NIM 2111010206061, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, kelas B2, angkatan 2021, mahasiswa Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil terjemah saya dengan judul apa tanda taubat diterima dan bagaimana cara agar bisa istiqomah. Buya Yaya menjawab. Baik, teman-teman, kita langsung ke videonya aja ya. Ada tanda bahwa tobat seorang hamba itu diterima oleh Allah. Ini adalah doa di antara dosa antara hamba dengan Allah. Dosa kita kepada Allah, tanda tobat kita diterima adalah jika kita semakin merasa malu jika dosa itu diketahui oleh manusia. Bukan urusannya dengan Allah saja, tapi tandanya dengan manusia. Mubasyaratan. وعلامة قبول توبة العبد عند الله هي خطيئة بين العبد وبين الله وإذا شعرنا بالخجل أكثر إذا اكتشفت الخطيئة من البشر فليس الأمر عند الله وحده بل العلمة عند البشر. Sehingga kita malu menceritakan kesalahan kita kepada Allah di hadapan manusia. Dan kita juga menjadi malu dengan manusia. Itu tanda tobat diterima. Begitu sebaliknya, tandanya orang bertobatnya tidak diterima, dia melakukan kehinaan kok gampang sekali disebutkan, diceritakan, ditulis di buku agenda, dibaca oleh anak cucu. Ini kan kebodohan, dosa dengan Allah kok disebut. Ini tanda dosa itu diampuni kalau dia sudah semakin malu diketahui oleh seseorang. حتى نستحي أن نتحدث عن أخطائنا مع الله أمام البشر ونشعر بالحرج أيضا مع البشر وهذا دليل على قبول توباتنا ومن علامة عدم قبول التوبة أن يسهل عليه ارتكاب الذل بذكره والإخبار عنه وكتابته في المخطط ثم قراءة على أبنائه وأحفاده ولا نذكر ذنوبنا مع الله لأحد فإن علامة مغفرة الذنوب أن نخجل أكثر من أحد إذا اكتشف ذلك. Maka berperanlah Anda di hadapan Allah dengan istighfar, di hadapan manusia seperti tidak berdosa. Jangan ceritakan kepada siapapun. Mungkin dulu pemabuk, biarkan itu masa lalu. Mungkin dulu bezina, itu masa lalu. Apapun dosa kepada Allah. Kemudian setelah itu apa? Penyesalannya tidak berakhir. Tapi bukan berarti dia setelah itu putus asa, enggak. Maka dia terus beristighfar. Memohon ampunnya tidak berhenti. Sebab yang disanjung oleh Allah kan innallaha yuhibbut tawwabin, bukan taibin. Tawwabin terus. Jadi bukan tobat sekali lalu selesai. Oh tidak. Tobat dan tobat. Mulai meningkatkan tingkat tobat atau memantapkan tobat atas dosa yang sama. يجب عليك أن تطلب المزيد من المغفرة أمام الله أمام الناس كأنك بريء لا تخبر أحدا
إذا كنت سكيرا فأتركه في الماضي، وإذا كنت زينيا فأتركه في الماضي، ثم بعد ذلك انتهى ندمه، وهذا لا يعني أنه شعر باليأس. بعد ذلك فواصل الدعاء دون أن يتوقف عن الاستغفار، لأن ما حمده الله هو إن الله يحب التوابين وليس التائبين. التوابين هو التوبة المستمرة، عدم توبة مرة واحدة ثم الانتهاء، أو لا توبة والتوبة تبدأ في زيادة درجة التوبة أو تقوية التوبة لنفس الذنب. Ada memantapkan atau memantapkan tobat atas dosa yang sama, dosanya itu, tapi selalu dihadapkan kepada Allah dengan penyesalan. Ada menguatkan atau meningkatkan tobat, jadi yang semula tobat karena dosa gede, sehingga sudah mulai bisa bertobat dari dosa kecil. Ada orang yang tobatnya hanya dari dosa gede, tapi dosa kecil lalai. Sekarang tidak, dosa gede dia bertobat, kemudian sudah mulai bertobat dari dosa kecil. Hingga pada akhirnya dia merasa berdosa biarpun tidak dosa karena kemakruhan. Bahkan hingga sampai tingkat tinggi, ternyata dia merasa bersalah kepada Allah bukan karena sebuah dosa, hanya karena kurang banyak ibadah. نعم، هناك تقوية التوبة لنفس الخطيئة، ولذلك فإننا على تلك الذنب نواجه الله دائما بندم، فهناك تقوى أو زيادة في التوبة، حتى أن الذين تابوا أصلا من الكبائر بدأوا بالتوبة من الصغائر، وهناك أناس لا يتوبون إلا من الكبائر ويتركون الصغائر. الآن ليس الدنيا كبيرا يتوب ثم يبدأ بالتوبة من ذنب صغيرا حتى يشعر في النهاية بذنب، رغم أنه ليس ذنبا بسبب الحقد، ولو إلى درجات عالية فيتبين أنه يشعر بالذنب أمام الله لا بسبب ذنب ولكن بسبب قلة العبادة. Jadi ada tingkatnya. Jadi Nabi beristighfar apakah dosa? Oh tidak, karena merasa bersalah, karena kurang bersyukur atas karunia Allah. Ya ini merasa kurang, makanya itu tingkat. Ya itulah tanda orang tobat yang diterima akan terus berusaha meningkatkan kualitas tobatnya. إذن هناك درجات طلب النبي الاستغفار سواء كأن ذنب أم لا، لأنه شعر بالذنب لأنه لم يشكر نعمة الله فشعر بقلة الشعور، وذلك علامة على أن شخصا الذي قبل توبته سيستمر في الاستغفار. حاول تحسن نوعية التوبة. Nah, itu dengan manusia pun juga berlaku. Bapak dengan manusia minta maaf ya sudah, terserah, enggak maafin ya sudah, enggak apa-apa, terserah. Loh, ini kan kurang ajar. Kalau memang orang betul minta maaf kepada manusia, lalu tidak dimaafkan sama dia, dia akan berusaha. Saya minta maaf langsung kok tidak dimaafkan. Saya akan minta maaf melalui bibinya, pamannya, ponakannya, anaknya, dan seterusnya. Sampai terakhir ya, sambil minta pada ya Allah jadikan dia memaafkan aku. Terus berusaha, karena takut dosanya tidak diampun. Begitu. Karena merasa dosa itu adalah beban nanti di saat dia melangkah di padang mahsyar, membebani di Shiratal Mustaqim hingga menjadi sebab terperosok ke neraka jahanam. وينطبق الأمر أيضا على البشر إذا اعتذر للبشر. نعم قد عفوت وإذا لم تغفر فلا بأس مهما كان. هذه وقوها إذا اعتذر شخصا حقا لشخص ما ولم يغفر له فإنه سيحاول الاعتذار مباشرة. لماذا لا يسامحني؟ سأعتذر خلال خالته وعمامه وبنات أخيه وبني أخيه وطفليه وهكذا إلى الأخير. يا الله واجعله يغفر. أستمر في المحاولة لأنني أخشى
ألا تغفر ذنوبي لأنني أشعر أن تلك الذنوب ستكون عبئا عندما أخطو إلي حقل المحسير وتثقلت علي الصراط المستقيم وتسبب سقوطي في الجحيم في النار الجحيم. Agar istiqomah ya kesadaran akan menyaksikannya Allah. Kesadaran bahwa Allah menyaksikannya. Jadi makom tinggi namanya makom ihsan. Kalau disebutkan oleh baginda Nabi, hendaknya kita setelah beriman, kita beriman, cuman kadang-kadang lupa, tetap iman, lupa kepada Allah. Tapi tanya iman apa? Iman. Lupa, lalu maksiat. Iman lagi, iman, lupa. Makanya makom tinggi nanti setelah orang berislam beriman, saya iman kepada Allah. Tapi kenapa kok kamu tadi makan haram? Iya sih, lupa. Kenapa zina? Lupa. Lupa kepada Allah. Maka nanti ada makom tingkat tinggi dalam beragama adalah makom ihsan. Yang Nabi menggambarkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu, engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Dan Nabi tahu ini enggak mungkin kita, karena masih di dunia. وتأكيدا لشهادة الله فإن درجات العالية سميت درجات الإحسان عندما دعاه النبي وبمجرد أن يكون لدينا الإيمان يجب ألا ننسى الله فالإيمان ينسى ثم يصدق بالمعصية ثم ينسى ولذلك فإن أعلى درجات بعد الإسلام الإنسان هي المؤمن فإذا قلنا أنا أؤمن بالله فلماذا تأكل الحرام لأنك نسيت لماذا ارتكاب الزنا وبسبب نسيان الله ستكون في الدين درجات عالية وهي درجات الإحسان التي وصفها النبي في الحديث اعبد الله كأنك تراه وكان النبي يعلم ذلك وهذا مستحيل لأننا ما زلنا في هذا العالم في هذا الدنيا. Fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Yang kedua ini, kalau kamu tidak bisa melihat kamu Allah karena kamu memang di dunia, tapi harus kau yakini bahwa Allah melihatmu. Lah kesadaran Allah melihat kita ini makam ihsan atau makam muraqabah. Lalu kira-kira kapan maksiat? Selalu ingat bahwasanya Allah melihatku. Allah melihatku. Ada gambaran sederhana juga melihat, kalau ingin melihat bermaksiat, lihat Allah melihat kita dan ada neraka. Jadi kalau kita selalu seperti itu, susah melakukan kemaksiatannya. وإن لم تكن تراه فإنه يراك على مستوى الإحسان أو مقام المراقبة ثم متى تركب الذنب فتذكر دائما أن الله يراني بصورة بسياطة إذا رأينا المعصيات تذكر أن الله يرانا دائما وتذكر الجحيم إذا كنا كذلك دائما فمن الصعب أن نفعل المعصية. Sampai sahabat Nabi ditanya, bagaimana kamu bisa takut betul dengan dosa? Karena setiap ada dosa, saya bayangkan ada neraka. Di saat ada sebuah kebaikan, saya bayangkan surga ridho Allah. Saya lalu berbuat baik. Jadi diiming-iming dirinya. Ditakut-takut dirinya dengan itu. حتى سئل أحد أصحاب النبي كيف تخاف من ذنبي لأنه كلما كان هناك ذنب أتخيل أن هناك جهنم وعندما يكون هناك خير أتخيل الجنة على بركات الله ثم أعمل صالحا حتى تكون الدنيا أخاف على نفسي بسبب ذلك. Sederhananya begini, mungkin kalau agar kita tidak tersungkur dalam kemaksiatan begini loh ya. Sederhananya ada seorang anak muda lagi sehat-sehatnya kuatnya. Naudzubillah. Dia punya kebiasaan berzina, minuman keras. Rupanya ada di sebuah kampung orang terkaya di kampung itu telah menyiapkan minuman keras terbaik, termahal, terbagus. Kemudian di situ ada perempuan tercantik, dijamin sehat. Lalu dia bisa berzina, biarpun hanya 5-3 jam saja.
dilihat di kamar, sebuah kamar bagus kelihatan dari luar tentang perempuan yang cantik cerita. Bagaimana dia tidak punya iman, syahwatnya tinggi, wah semangat dia, apalagi ada minuman keras, tempatnya indah sekali di situ. وببساطة حتى لا يقع في المعصية. هناك شاب يتمتع بجسم سليم وقوي، ولكن لديه عادة الزنا وشرب المشروبات الكحولية. الشاب في قرية، وأغنى رجلا في القرية يعد أفضل وأغلى خمار. ثم هناك أجمل امرأة مدمونة صحتها. ثم يمكن للشاب أن يزين في 5 أو 3 ساعات فقط. تم عرض غرفة جميلة على الشاب، وبدا أن هناك امرأة جميلة فيها. كيف لهذا الشاب أن لا يؤمن بالله وكانت شهوته عالية لدرجاته أنه ينفعل، خاصة وأن المكان جميل جدا. Di saat dia mau masuk cuma ditegur, Mas, cuman setelah 5 jam di sini kamu masuk kamar sebelahnya. Apa itu? Wajib. Kamu lihat, dibuka bara api sama 4 algojo. Dia berkata, siapapun yang masuk kamar sebelah habis itu saya ceburkan di sini. Kira-kira masih semangat tidak dia bersini? Algojonya gede keker-keker, pegang aja langsung. Itulah gambarannya. Makanya biarpun syahwat, godaan, maksiat kita tinggi, kalau kita ingat murka Allah akan redam. Kenapa? Algojo. Sementara malaikat bukan sekedar kayak algojo. عندما أراد الدخول فانتهر الغني. بعد 5 ساعات في هذه الغرفة الجميل، عليك الذهاب إلى الغرفة المجاورة. ما هذا؟ عليك أن تنظر أولا. عندما تفتح الغرفة يوجد بالداخل جمر مستعل و4 جلاد. قال: من يدخل الغرفة المجاورة بعد الانتهاء يدخل هذه الغرفة. وهذا سأل عما إذا كان لا يزال متحمسا لارتكاب الزنا. الجلاد الكبير والقوي، هذه هي الصورة. ولهذا على الرغم من أن إغراء الخطيئات مرتفع، إلا أننا إذا تذكرنا غضب الله فسوف يقول. Kehadiran Allah itu merasakan hadirnya Allah termasuk menjadi sebab istiqomah. Sehingga apa yang dihimbau, kita selalu berzikir, ingat Allah dalam duduk, ingat Allah dalam baring, ingat Allah dalam makan, ingat Allah dalam jalan, dan seterusnya. Ya, yadhkurul qiyama wa qu'udan wa ala junubihim. Maka muraqabah itu namanya, merasa terus dilihat oleh Allah. Wallahu a'lam bissawab. لماذا جلادون بينما الملائكة ليسوا مجرد جلادين؟ فيجب علينا أن نذكر الله دائما، لأنه سبب الاستقامة، فيكون المأمور به هو دوام الذكر. ذكر الله جلوسا، ذكر الله مضطجعا، ذكر الله عند الأكل، ذكر الله عند المشي، وهكذا. يتقن الراكع وهو قعودا وعلى جنوبهم. مستوى المراقبة يعني الشعور دائما برؤية الله، والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah, tadi kita sudah mendengarkan terjemah Fauriyah dari Al-Ustadz Buya Yahya. Maka selanjutnya di sini saya langsung saja akan membacakan strategi terjemah apa yang saya gunakan. Berikut ini identifikasi strategi yang saya gunakan dalam proses terjemahan.
sebagai berikut. Yang pertama, di sini saya menggunakan strategi pengurangan, yakni penerjemah mengurangi elemen struktur dalam bahasa sasaran (BSA) karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Dalam teks bahasa Arab ada hatta nastahyi an natahaddatsa an akhta'ina. Dalam teks bahasa Indonesianya, sehingga kita malu membicarakan kesalahan kita. Yang di garis pengurangannya ada di nastahyi, kita malu, dan an akhta'ina, kesalahan kita. Selanjutnya wa bimujarradi an yakuna ladaina iman, dan begitu kita memiliki keyakinan, memiliki iman. Pengurangannya di bagian ladaina, kita memiliki. Selanjutnya, alaika an tanzuru awalan indama taftahu al-ghurfah yujadu bid-dakhili jamrun musta'il. Jadi, Anda harus melihat dulu saat Anda membuka ruangan, ada berapi di dalamnya. Yang digaris bawahi pengurangannya datang dulu, Anda harus melihat, kamu melihat, dan taftahu, membuka, kamu membuka. Selanjutnya di sini saya menggunakan strategi penambahan, yaitu penambahan kata-kata di dalam bahasa sasaran BSA karena aturan dalam struktur bahasa sasaran. Yang pertama di sini ada dalam bahasa Arabnya fayajibu alaina an nadhkurallaha daiman. Kita harus selalu mengingat Allah. Penambahannya ada di dalam kata an nadhkurallaha daiman. Selanjutnya ada atasa'alu amman idza kana la yazalu mutahammisan li'irtikabiz zina. Entah apakah dia masih termotivasi untuk melakukan perzinahan. Kata tambahannya ada di idza kana. Naam, mubasyarah. Dan selanjutnya ada wa tadhkurul jahim idza kunna kadzalika daiman famin sa'bi an naf'alul ma'siyah. Jadi kalau kita selalu seperti itu, susah melakukan kemaksiatan. Dan tambahannya ada di kata an naf'alul ma'siyah wa idza kunna wa idza. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan strategi sinonim, yaitu penerjemah menggunakan kata bahasa sasaran yang kurang lebih sama untuk kata-kata bahasa sumber yang bersifat umum. Jadi di sini sinonimnya dalam bahasa Arab tamma 'aradu ghurfatul jamilah 'ala syabbi wa bada'anna hunaka imra'atan jamilatun fiha. Nah, di sini yang digaris bawahin adalah kata jamilah. Pemuda itu diperlihatkan dengan ruangan yang indah dan nampaknya ada seorang wanita yang cantik di dalamnya. Nah, penjelasannya, kata indah dan cantik diterjemahkan dengan kata jamilah, kata sepadan dan memuat makna keindahan, bagus, dan cantik. Selanjutnya ada kata pungutan atau borrowing yang artinya penerjemah sekedar memungut kata bahasa dalam yang bahasa sumber yang ada ke dalam bahasa sasaran. Di sini ada sayastabiru fil istighfar hawala tahsinu naw'iyatan taubah. Dia akan terus meminta maaf, cobalah untuk meningkatkan kualitas taubat. Pungutan atau borrowingnya ada di kata taubat. Terus kalimat selanjutnya fayatabayyanu annahu yash'uru bi dhanbi amama Allah bisababi dhanbi walakin bisababi qillatil ibadah. Terlihat jelas bahwa ia merasa bersalah di hadapan Allah bukan karena dosa, melainkan karena kurang ibadah. Pungutannya dari kata Allah wa ibadah. Selanjutnya ada kalimatnya ra'ainal ma'asiyah tadhkuru anna Allah yarana daiman wa tadhkurul jahim idza kunna kadzalik
دائما فمن صعب أن نفعل معصية. Ingat Allah selalu melihat kita, dan ingat neraka karena kita selalu seperti ini, sulit untuk berbuat dosa. Nah, ini drawingnya ada di kata al-ma'asiyah. Kita melihat dosa kemaksiatan. Ra'in al-ma'asiyah. Nah, itu kemaksiatan termasuk drawing. Selanjutnya di sini ada saya menggunakan penyusutan, yang artinya penerjemah melakukan penyusutan komponen kata bahasa sumber di dalam bahasa sasaran BSA. Di sini ada penyusutannya, yaitu wallahu a'lam bishawab, yang artinya dan Allah lebih tahu apa yang benar. Nah, dan selanjutnya di sini saya menggunakan strategi penghapusan or omission, yang artinya penerjemahan menghapus kata atau bagian teks BSU dalam teks BSA. Karena kata atau bagian teks BSU tidak begitu penting bagi keseluruhan teks BSA. Nah, dalam teks bahasa Arabnya di sini ada wa taubatu tabda'u fi ziyadatin darajatin at-taubah atau taqwiyah at-taubah di nafsin dan bait. Yang artinya pertobatan dimulai dengan meningkatkan derajat pertobatan atau memperkuat pertobatan atas dosa yang sama. Jadi penghapusannya ada di kata yangnya itu ya. Selanjutnya ada wa nash'uru bil haraji aidan ma'al bashar wa hadha dalilun 'ala qabul taubatina. Kita pun merasa malu dengan orang lain, dan ini bukti taubat kita diterima. Nah, kata yang dihapus adalah kata kita pun, punnya itu ya. Selanjutnya ada وببساطة حتى لا يقع في المعصية هناك شاب يتمتع بجسم السليم وقوي ولكن لديه عدة الزينة وشرب المشروبات الكحولية. Sederhananya agar tidak terjerumus dalam dosa, ada seorang pemuda yang mempunyai badan sehat dan kuat namun mempunyai kebiasaan zina dan meminum minuman beralkohol. Yang digarisbawahi penghapusannya ada di agar, ada, dan yang. Oke. Selanjutnya saya menggunakan strategi transfer, yaitu penerjemah merujuk pada praktik pengalihan fungsi sintaksis, kategori, dan kata sarana dari BSU ke dalam BSA karena ada persamaan atau hubungan antara kedua bahasa, termasuk kesamaan gramatikal. Nah, di sini kalimatnya wa 'alamatu qabul taubati al-'abdi 'inda Allah hiya khati'atun bainal 'abdi wa bainallah. Transfernya jadi tanda diterimanya taubat hamba di hadapan Allah adalah dosa antara hamba dengan Allah. Selanjutnya ada kalimat hatta nastahya an natahaddath an akhta'ina ma'allahi amam al-bashar wa nash'uru bil haraj aidan ma'al bashar wa hadha dalilun ala qabul taubatina. Yang artinya sehingga sampai kita merasa malu untuk membicarakan kesalahan kita kepada Allah di hadapan manusia, dan kami juga merasa malu kepada manusia, dan ini adalah bukti diterimanya taubat. Oke, mungkin cukup segitu strategi yang saya gunakan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kosakata baru. Kosakata isim ada al-'abdi, hamba, al-jalladu, al-guju, al-qaryah, desa, al-dhanbu, kesalahan, al-khati'ah, dosa, al-syab, pemuda. Dan dalam fi'il ada ra'ayara, melihat, amsa, usara, menjadi, taballahu alaihi, Allah menerima taubatnya, iqtarafa, yaqtarifu, melakukan, mu'min, beriman, qawwa, yuqawi, menguatkan, dan yang terakhir ada tahassana, yatahassanu, meningkatkan. Naam, halas
akhir, yakni al-khulasah atau kesimpulan. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulannya yang pertama ada min alamati taubati al-maqbulah an tash'uru bil ihraj al-mutazayid idza kana adh-dhanbu alladhi irtaqabtuhu ma'rufan lil akharin. الثاني التوبة ليست مرة واحدة ثم تنتهي، بل هي عملية مستمرة، ويجب على الشخص التائب أن يستمر في تحسين نفسه وتحسين نوعية توبته. من المهم أن نتذكر دائما أن الله يشهد دائما كل أعمالنا حتى يكون الوعي بحصوله دافعا للابتعاد عن الخطيئة وفعل الخير. Ada الثالث الآخر يعني الاستقامة في العبادة والوعي بوجود الله هي مفاتيح الاستمارة في تحسين أنفسنا والابتعاد عن المعاصي. فبذكر الله في كل خطوط وأعماله يستطيع الإنسان أن يحافظ على الإيمان ويتجنب فتنة الفواحش. Khalas, dan terakhir sarannya adalah untuk membaca bahwa makalah ini diharapkan bisa diharapkan untuk mencoba dan terus berlatih menerjemahkan teks-teks berbahasa Arab sebagai bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa sasaran, agar kita bisa menambah wawasan baru dan meningkatkan keterampilan berbahasa. Mungkin cukup sekian presentasi pada video kali ini. Saya akhiri. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.